Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali yang pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia, kasih atau sayangnya. Mana rahmat dan karunia Allah yang telah diberikannya kepada kita, yakni sampainya kita saat ini di Masjid Al-Muhajirin ini, semuanya karena berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sehatnya kita, bukan pula karena hebatnya kita. Kita manusia yang lemah, tidak ada daya dan upaya, melainkan daya dan upayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kedua kalinya sholawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada manusia mulia, Rasul junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah orang yang paling berjasa kepada kita, dan beliau juga orang yang paling cinta dan sayang kepada kita umatnya. 14 abad yang lalu sebelum kelahiran kita sudah dipikirkan nasib kita, sudah dipikirkan kebahagiaan kita. Mana jasa Nabi kepada kita? Yakni dibawakannya ajaran selamat ke permukaan bumi ini. Ad-dinul Islam, ajaran keselamatan. Sehingga sampailah Islam kepada kita, nampak jelas, nampak terang benderang, minad dzulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, sampai kita menuju zaman yang terang benderang,
penuh dengan cahaya iman, sehingga nampak nyata bagi kita mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga orang yang paling cinta dan sayang. Kalaupun cinta dan sayang tentu ada buktinya. Makanya kata beliau, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamasaktum bihima, kitaballah wa sunnatur rasul. Shadaqallahul azim. Kata beliau, aku tinggalkan dua pusaka yang apabila umatku berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, baik hidup di dunia maupun kelak saat kita hidup di akhirat. Kedua pusaka itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan Al-Hadis adalah ikutan. Apa yang perlu kita ikuti dari sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang paling utama yang perlu kita ikuti dan kita tauladani, yang pertama adalah iman beliau, yang kedua adalah akhlakul karimah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, izinkanlah khatib untuk berwasiat terutama kepada diri khatib sendiri dan kepada kita sekalian jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang sesungguhnya, yakni imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan takwa inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain Allah menerangkan, semulia-mulia orang adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, tiada terasa kini kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Muharram di tahun baru Hijriah 1446. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, bulan pun berganti tahun, tahun berganti, musim berlalu. Begitulah sunatullah berjalan di muka bumi ini. Maka dari itu yang perlu kita persiapkan adalah suatu peristiwa yang sangat bersejarah yang menjadi suri tauladan bagi kita, yakni setiap 1 Muharram kita memperingati tahun baru Hijriah. Apa itu tahun baru Hijriah? Yakni suatu peristiwa yang sangat bersejarah bagi kaum Islam, yang mana pada saat itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau diangkat dan ditetapkan menjadi Rasul di umur 40 tahun, beliau menyebarkan agama Islam di daratan Mekah. Bukan tanggapan yang romantis, bukan sambutan yang hangat, bukan welcome. Akan tetapi sebagian pembesar kafir Quraisy menolak dengan tegas.
Bahkan banyak yang memusuhi beliau, menolak dakwah beliau. Yang lebih tragis lagi, mengancam akan membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut kepada ancaman orang kafir Quraisy? Sama sekali tidak ada takut. Karena kata Allah, innalladzina amanu la khaufun alaihim walahum la yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tidak ada rasa takut dan tidak ada duka cita sedikit pun. Lantas mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya hijrah dari Makkah ke kota Madinah? Bukan beliau ingin istirahat dengan tenang, bukan beliau ingin mencari kekayaan dunia di kota Madinah yang lebih menjanjikan, bukan pula beliau takut akan ancaman pembunuhan kafir Quraisy. Semata-mata beliau hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala situasi di kota Mekah genting, penuh dengan intimidasi, penuh dengan ancaman, bahkan tidak sedikit para sahabat yang dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Hal ini sungguh sangat menyayat hati, sangat memilukan seluruh hati kaum muslimin, terlebih-lebih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 89. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Orang-orang kafir itu akan menjadikan kamu kafir sebagaimana mereka telah kafir, supaya kamu sama dengan mereka. Maka jangan jadikan mereka itu penolongmu hatta yuhajiru fi sabilillah, hingga mereka hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah 13 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah menuju kota Madinah. Bukan perjalanan wisata, bukan perjalanan yang menyenangkan. Karena saat itu kafir Quraisy terus memburu dan berencana akan membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan sebutan singa padang pasir, beliau berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai sekalian kaum Quraisy Mekah, kalau kalian ingin terpisah kepala dengan leher, maka hadanglah kami kaum muslimin yang akan hijrah menuju Madinah." Akan tetapi saudaraku, yang menjadi target utama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada para sahabat untuk duluan hijrah menuju Madinah. Beliau bersama Sayyidina Umar hanya berdua saja di malam gelap gulita. Beliau pergi meninggalkan kota kelahiran Mekah tercinta menuju Gua Sur. Di sana beliau bersembunyi bersama sahabat tercinta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala beliau berada di dalam gua yang sempit, yang gelap, yang banyak binatang melata, disitulah kaum kafir Quraisy mengejar hingga sampai ke depan mulut gua. Akan tetapi qadarullah, Allah Maha Penolong, seekor laba-laba dengan jaringnya membuat sarang di muka gua, sehingga tatkala kaum kafir menjumpai gua, mereka bimbang dan ragu. Terjadi perdebatan di antara mereka. Secara logika tidak ada makhluk satupun, apalagi manusia, yang masuk ke dalam gua
yang mana di depannya terbuat ataupun terbentuk jaring laba-laba yang masih sangat rapi. Kejadian di dalam gua pun tak kalah menegangkan. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq merasa gemetar, merasa takut karena seandainya mereka, baginda Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, tertangkap oleh kafir Quraisy dan mereka berhasil dibunuh, maka selesailah Islam di muka bumi ini. Akan tetapi tidak segampang itu. Di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah kerugian, keraguan yang amat sangat yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW berkata, dan ini pun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 40. Kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan peristiwa hijrah mengajarkan kepada kita, setiap kita dalam menempuh hidup dan kehidupan ini tentu banyak aral, duri, rintangan, tantangan dan hambatan. Namun jangan pernah menyerah. La tahzan innallaha ma'ana. Itulah senjata orang-orang beriman. Itulah senjata orang-orang mukmin. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah adalah perlunya adanya sifat juang dalam rangka jihad melawan hawa nafsu. Karena jujur, terus terang, kita masih banyak yang enggan, yang tidak mau hijrah dari maksiat, dari dosa menuju ketaatan, menuju taubat, karena terlalu asik main dengan gemerlapan dunia. Sudah terang dan jelas panggilan azan hari Jumat, terlalu banyak manusia yang dibutakan mata hatinya, terlalu banyak hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Maka dari itu perlu kita berperang kepada diri sendiri, taklukkan ego kita, bersegeralah menuju ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah menuju ampunan Allah, dan Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi. Hadirin jamaah yang berbahagia, hikmah yang ketiga, adanya perlu rasa syukur dan syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Apapun ceritanya, apapun kejadiannya, yakin dan percaya yang berlaku atas diri kita adalah kudrah dan irodah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita itu adalah suatu derita, suatu kesengsaraan. Boleh jadi bagi Allah itu adalah suatu keindahan. Bukankah banyak orang yang dicoba, diuji oleh Allah dengan rasa sakit, dan dia ikhlas menerima sakit itu, sehingga sakitnya menjadi kifarat, menjadi penebus dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dengan belajar bersabar maka akan meneguhkan jiwa kita, dan dengan belajar berjuang jihad melawan hawa nafsu akan mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan keteguhan jiwa dan kemantapan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan momentum hijrah, tahun baru Islam, menambah semangat dan motivasi diri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabbih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah